10.000. Pak Zuhair. Apakah tabel anggaran ada kesalahan? Apa yang salah? Pak Zuhair. Perusahaan punya lebih dari 210.000 rupiah tidak cukup untuk makan. Belum lagi biaya tempat dan perlengkapan. Meskipun menggunakan koneksi, minimal tetap 10 juta. Malam Gala, Empire adalah hotel terbesar di kota Hai, dengan standar seperti ini. Setidaknya membutuhkan anggaran awal 20 juta. 100.000 memang terlalu sedikit. Gimana kalau kamu pilih model yang lebih rendah? Paman MU, acara perusahaan kali ini banyak klien utama yang akan datang. Acara ini sangat penting bagi perusahaan. Lagi pula selama ini Pak Zhao juga sangat baik padaku. Paman MU, anggap saja bantu aku sekali ini ya. Aduh, benar-benar gak tahan sama kamu, ya, baiklah, tapi ini terakhir kalinya, ya. Terima kasih banyak, Paman MU. 100.000 harga terendah Empire. Harga ini benar-benar gak bisa diturunkan lagi. Bak Wan Wan, kamu nggak terlalu serakah, kan? Departemen pengadaan suka ambil komisi. Tapi makan 9 dari 10 juta, apa nggak terlalu berlebihan? Aku bicara dengan Pak Zhao, siapa izinkan magang masuk? Aku izinkan dia masuk. Xiao Song, meski anak magang, peduli perusahaan dan tahu cara menghemat biaya. Daftar anggaran ini dibuat olehnya. Hasilnya bagus. Picture. Anda bercanda, kan? Daftar anggaran ini nggak masuk akal. 1 juta saja nggak cukup buat biaya tempat. Manajer San, sudah tahu, biaya sewa tempat itu murah sekali. Legit pula. Perusahaan sebesar kita harusnya bisa gratis kalau adain acara di Emperor Grand Hotel. Lihatlah, cuma 9,900 rupiah sudah beres. Ada apa ini? Kenapa ya diribut? Jelas tertulis di sini. Per orang 9,900 rupiah. Anggaran 10 juta. Kalau Song Ro butuh 10 juta, berarti Supervisor Shen. Dia ambil 90 juta. Anggaran acara tahunan kita 10 juta. Selama bertahun-tahun, dari anggaran acara tahunan, dia korupsi puluhan juta. Supervisor Shen, apalagi mau katakan? Ini kan acara tahunan perusahaan. Kamu mau beli murah di grup online? Kenapa dengan grup belanja? Sekarang tren. Saat makan atau main. Aku selalu Bisa disamaratakan, acara tahunan perusahaan. Tidak boleh ada kesalahan. Aku pesan hotel dimensi mewah. Kamu bisa cari tahu, berapa biaya untuk sewa tempat di hotel dimensi mewah. Sudahlah, Supervisor Shen, fakta di depan mata, kamu tetap berkilah. Acara tahunan bukan cuma hotel dimensi mewah yang bisa dipakai. Benar, tidak hanya hotel dimensi mewah bisa untuk acara tahunan. Supervisor Shen ngotot ke dimensi mewah. Ada sesuatu yang mencurigakan? Meskipun bukan di Dihao, ganti hotel lain. Perusahaan punya lebih dari 200, setidaknya butuh 10 juta. Ide grosir itu tidak masuk akal. Kamu. Maaf, Pak Zhao. Saya ingin menghemat biaya untuk perusahaan. Supervisor Shen salah paham. Xiao Song, ini bukan salahmu. Kamu juga punya niat baik. Anggarannya segini aja, bilang aja bisa atau enggak. Maaf Pak Xiao, nggak bisa. Nggak bisa? Ya, kalau gitu, biar orang yang mampu aja yang ngerjain. Xiao Song, mulai hari ini kamu jadi kepala departemen logistik di perusahaan kita. Apa? Pak Xiao. Kasih dia jadi kepala departemen logistik, lalu saya jadi apa? Kamu diturunkan ke resepsionis. Urus serah terimanya sekarang. Apa? Pak Xiao. Kamu suruh aku jadi resepsionis? Hal kecil ini pun kamu nggak bisa urus? Aku ganti orang lebih mampu, salah? Aku kerja keras, setia ke perusahaan bertahun. Urus bagian logistik dengan sangat baik. Demi acara tahunan ini, aku bahkan minta tolong ke orang-orang. Sekarang, kamu karena omongan kata dari anak magang, mau menurunkan aku jadi resepsionis? Oke, aku masih ada urusan lain. Lulusan terbaik universitas ternama, lalu kenapa? Aku yang lulusan diploma bisa mengalahkanmu. Song Ro, acara tahunan perusahaan kali ini sangat penting untuk IPO perusahaan. Kalau sampai gagal, kamu nggak bakal sanggup tanggung akibatnya. Sudahlah, jangan nakut-nakutin. Ini acara tahunan, ngomongnya nggak bisa diurus. Lagi pula, sekarang kamu hanya seorang resepsionis. Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah,
Aku ingin lihat, apa kamu bisa mengatur acara tahunan itu dengan baik. Lan, kenapa tiba-tiba telepon aku? Tempat untuk acara tahunan yang dipesan oleh Paman MU kali ini. Aku ingin batalkan. Belum selesai, belum sepakat. Aneh. Lan, anak itu, beberapa hari lalu terus mengejar aku. Minta saya dengan harga rendah 10 juta untuk mengurus acara tahunan Zhao Xi. Kenapa sekarang tiba-tiba dibatalkan? Pakmu, Pihak Zhao Xi mengirim orang ke sini. mau diskusi acara tahunan kali ini. Biarkan dia masuk. Gadis itu main apa sih? Baru saja batalin janji, sekarang datang lagi. Biarkan dia masuk. Baik. Pak MU, orangnya sudah datang. Kamu siapa? Pak MU. Perkenalkan diri. Kepala Logistik Grup Xiao. Songro. Kepala Departemen Logistik itu bukan Wan? Kamu kepala logistik sebelumnya? Kamu maksudkan Shen Xuan. Dia karena menerima komisi gelap, sudah diturunkan jabatan menjadi staf resepsionis. Resepsionis apa? Tentu saja, itu tidak penting. Nanti urusan sewa tempat acara tahunan, saya akan berdiskusi dengan Anda kali ini. Kami memilih mengadakan acara tahunan di Empire Hotel. Kami melakukan penyesuaian anggaran. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. 10 juta rupiah. Apa kamu sedang bercanda dengan saya? Tunggu kelanjutannya. Belum selesai di sini. 10 juta rupiah, Nona Song. Kamu sedang bercanda, kan? 10 juta rupiah. Jangan bilang ruang acara berlian, bahkan ruang acara kecil paling terpencil sekalipun nggak bisa disewa, apalagi termasuk properti, Makanan. minuman, dan Tuan MU, jangan pura-pura. Cuma ruangan, perlu 10 juta rupiah? Sebelumnya Shen Xuan pesan 10 juta, 9 juta perlu kamu kembalikan ke Shen Xuan, kan? Aku nggak perlu potongan, asal kerjasama normal sudah cukup. 10 juta untuk kerjasama normal. Miss Song benar-benar lucu, jangan bilang 10 juta. Bahkan 100 juta sekalipun nggak akan cukup untuk sewa ruang acara berlian milik grup di Hao kami. Nona Song. Silakan pergi, tidak usah. Kamu pasti bercanda. Saya datang untuk bicara kerjasama, pelanggan, tapi kamu malah suruh aku pergi. Benar sekali. Kamu gila ya? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Perusahaan Shao punya lebih dari 200 karyawan. Kamu yakin ingin menolak bisnis besar ini? Bisnis besar cuma 10 juta rupiah, kenapa? Tuan MU, kamu ragu sekali, ya. 10 juta rupiah sudah banyak. Aula dibiarkan di sana. Ada uang nggak diambil? Bodoh. Kamu. Malas ngomong panjang-panjang sama. Orang-orang. Keluarkan wanita ini dari sini. Ya. Lepaskan aku. Ganggu keluarga MU, bakal menyesal. Si Zhao Qifeng, dari mana dia rekrut orang aneh? Anggaran 10 juta, lebih dari 200 orang disuruh makan di warung murah. Angka itu jelas tidak cukup. Lepaskan aku. Bajingan. Aku kasih kalian pekerjaan, tapi perlakukan aku begini. Tunggu saja. Kamu, Shen Xuan. ngapain kamu di sini? Shen Xuan. Kamu yang bikin ulah di belakang. Songro. Kamu kenapa tiba-tiba ngamuk? Shen Xuan, jangan pura-pura bodoh. Kalau bukan karena kamu bikin masalah, bagaimana Direktur MU menolak aku? Percakapan dengan Supervisor Song tidak berjalan baik. Dia diusir keluar, kan? 3 hari lagi sudah acara tahunan. Supervisor Song sudah berjanji kepada Direktur Zhao. Jangan. Tidak akan selesai. Kamu, Shen Xuan, jangan terlalu bangga. Kamu pikir begini bisa bermimpi saja. Tidak percaya, selain di Hao. Tidak ada tempat lain untuk acara tahu. Pakmu. Wan datang, ayo duduk. Wan. Ini sebenarnya ada apa? Orang Zhao Qifeng ini otaknya sudah berkarat, sampai-sampai membiarkan seorang imut menggantikan posisi kepala logistikmu. Masih butuh 10.000 lagi, pesan aula berlian kita di Hao untuk acara tahun baru. Seumur hidupku, belum pernah bertemu makhluk imut. Pamanmu. Tenang dulu. Marah merusak kesehatan. Kamu benar.
Begini, segera resign saja. Datang ke tempat paman, paman akan atur posisi manajer umum untukmu. Tunggu beberapa hari, Paman. Bagaimana, Zhao Qifeng? Sudah diperlakukan seperti itu, menurunkanmu jadi resepsionis, masih sabar? Tidak, aku akan beritahu ayahmu agar dia membuat Zhao Qifeng. Pergi mengemis di pinggir jalan. Pamanmu. Tidak perlu seperti itu. Lagipula. Aku tidak berniat bertahan di perusahaan hanya karena kata-kata seorang intern, Zhao Qifeng. Dia serahkan acara tahunan perusahaan untuk ditangani olehnya. Kalau aku pergi sekarang, aku akan melewatkan pertunjukan seru. Maksudmu? Dengar-dengar, Supervisor Song menghabiskan 10 juta rupiah untuk biaya acara tahunan. Direktur Zhao sangat senang karenanya. Supervisor Song memang hebat, tidak seperti beberapa orang yang ambil komisi. Bu Song menghabiskan 10 juta rupiah untuk acara tahunan. Mana mungkin? Lanjut terus. Mana mungkin Song Rao? Hanya menghabiskan 10, masalah biaya acara tahunan terselesaikan. Tit sajeni. Buat bayar sewa tempat nggak cukup. Belum lagi biaya makan dan minum. Ini pasti ada yang nggak beres. Aduh, Pak Supervisor Shen. Maaf ya, kami nggak lagi ngomongin Anda. Supervisor Shen apa? Sekarang cuma resepsionis Xiao Shen. Semua hentikan pekerjaan kalian sebentar. Xiao Song hanya memakai 10 juta rupiah untuk menyelesaikan urusan acara tahunan perusahaan. Di sini saya mau memuji secara khusus. Baik. Selamat. Memang beda sekali. Hebat, manajer Song. Langsung dilakukan. Iya, nggak tahu berapa komisi yang diterima manajer Shen sebelumnya. Untuk karyawan baik seperti Xiao Song yang bermoral, perusahaan pasti nggak akan pelit. Xiao Song. 2 juta rupiah ini. Simpen baik-baik ya. Akan terus berusaha lebih keras. Terima kasih, Pak Zhao. Saya akan bekerja baik demi keuntungan perusahaan. Tidak seperti beberapa orang. Tidak tahu berterima kasih. Itu tidak mungkin. Ada yang salah. Jika bukan bos menambah anggaran, mungkin Song Rao membayar sendiri. Maka satu-satunya kemungkinan adalah Song Rao. Apakah kamu yakin menggunakan 1 juta rupiah? Menyelesaikan biaya acara tahun? Tentu saja. Tunjukkan spesifikasi dan standar hidangannya padaku. Shen Xuan. Apa maksudmu? Apa kamu sedang meragukan aku? Wawan Jie. Aku tahu. Menurutmu aku merebut posisi manajermu, jadi kamu bermasalah denganku. Tapi keputusan Pak Zhao. Pak Zhao, bagaimana kalau posisi manajer dikembalikan saja ke Wawan Jie? Toh, aku cuma seorang magang. Bukan aku meragukanmu, tapi acara tahunan ini sangat penting. Kalau ada kesalahan, bisa pengaruhi catatan perusahaan. Kakep. Shen Xuan. Tak kusangka, kamu ternyata begitu sempit hati. Cepat minta maaf ke Xiao Song. Bersambung. Cukup. Shen Xuan, aku nggak nyangka kamu begitu kecil hati. Cepat minta maaf sama Xiao Song. Aku nggak salah, kenapa minta maaf? Aku memikirkan pentingnya acara tahunan perusahaan. Kalau sampai ada... Diam, Shen Xuan. Nggak nyangka kamu iri hati. Mulai sekarang, kamu dipecat. Kamu mau pecat aku? Betul. Perusahaan kita nggak butuh orang kaya kamu, kemampuan rendah tapi iri hati besar. Kemampuan aku rendah? Saya mengelola logistik perusahaan tanpa kesalahan dan membantu menghemat jutaan dengan koneksi. Tapi memberi sedikit saran baik, jadinya dianggap kemampuan buruk dan iri hati. Pak Zhao, tenangkan diri Anda. Kak Wan Wan sudah senior di perusahaan ini, memecatnya tidak pantas, bukan? Xiao Song, kamu baik hati. Tapi beberapa orang tidak pantas untuk kamu kasihi. Sampai sini. Ke HR, urus surat pengunduran diri, lalu pergi. Sulit menasihati orang keras kepala. Kalau Zhao Qifeng mau cari masalah, aku tak akan mencegah. Tapi kalau mau memperlakukan aku semaumu, mimpi saja. Baiklah, silakan Pak Zhao. Keluarkan surat pemecatan. Dan juga kompensasi saya langsung... Masih minta kompensasi? Shen Xuan, kamu tidak tahu malu? Wan Wan, bukan begitu. Direktur Zhao sudah memberimu pekerjaan, tidak mudah. Kamu tega meminta kompensasi pada Direktur Zhao? Ngomongnya mudah, kalau begitu gantiin dia saya. Xiao Song, tidak perlu buang waktu dengan orang tidak tahu terima kasih. Mau kompensasi resign? Mimpi. Lebih baik sadar diri, bereskan barangmu, dan pergi. Kalau tidak gimana? Aku akan memblokirmu dari industri. Kamu tidak akan punya kesempatan kerja lagi. Baik, aku pergi. Tanpa kompensasi, tidak akan pergi.
Selesai sudah. Berani sekali, benar-benar berani melawanku. Pak Zhao, tenangkan diri Anda. Marah sampai sakit itu tidak sebanding. Kalau semua orang bisa sebijak kamu, perusahaan kita pasti akan semakin maju. Pak Zhao, Saya bertindak berdasarkan hak. bagus, betul sekali. Pastikan acara akhir tahun berjalan lancar. Selama kita mendapat dukungan dari klien-klien tersebut, perusahaan Go Public tahun depan pasti sukses. Nilai pasar kita akan naik 10 kali lipat. Jangan khawatir, Pak Zhao, saya sudah siap. Pastikan membuat mitra kerja terkesan. Semangat semuanya, beri kesan baik kepada perwakilan mitra nanti. Siap. Shen Xuan, kamu kesini buat apa? Bukannya kamu sudah dipecat? Tentu saja untuk ikut acara tahunan. Kompensasi pemutusan kerja belum, cari saya masih pegawai Xiao Group. Kak Wan Wan, kenapa sih kamu nggak tahu malu banget? Diam, berani batot lagi, percaya nggak aku tampar kamu? Shen Xuan, mau paksa aku nurut? Mimpi aja terus, kamu nggak mau pergi sendiri. Kalau gitu, kita tungguin aja, lihat aja siapa yang lebih tahan lama. Tapi kalau kamu berani bikin rusuh di acara tahunan, jangan salahkan aku nanti. Perwakilan Qian, Li, Wang, akhirnya kalian datang. Direktur Xiao mengundang kami. Nggak datang? Terima kasih atas kehadiran semuanya. Oh iya, aku sudah suruh orang atur semuanya, yuk langsung aja ke acara tahunannya. Song kecil, Pak Zhao, mobil ke lokasi acara tahunan mau sampai. Sudah datang. Ayo kita naik mobil. Pak Zhao. Anda biarkan kami naik mobil ini ke acara tahunan? Song kecil, apa-apaan Pak Zhao, saya juga tidak ada pilih. Semua ini mobil penyelenggara. ini? Sudahlah Pak Li, kalau ini mobilnya penyelenggara, bukan keputusan si gadis muda. Maaf, Pak Li, ada kejadian kecil. Lain kali pasti lebih diperhatikan. Sudala, Seiya juga malah ribusol Gadimuda. Song kecil, bagaimana kamu biarkan perwakilan naik bus besar? Kamu, Pak Zhao, saya nggak tahu penyelenggara akan pakai bus besar untuk jemput. Tapi tenang. Makanan dari penyelenggara pasti unik, rasanya enak dan porsinya besar. ya sudah, meskipun urusan bus tadi agak mengejutkan. Tapi selama acara tahunan lancar, tidak akan ada masalah. Kita juga naik mobil saja. Kenapa baunya begini busuk? Kamu kok nyopot sepatu sih? Urusanmu apa? Naik mobil jelek cerewet, suka naik ya naik, nggak suka turun. Et Camus. Pak Li, cuma masalah kecil. Iya, perwakilan Li. Memang ini salahku nggak urus dengan baik. Bagaimana kalau nanti aku hukum diri sendiri minum 3 gelas? Iya, Pak Li. Acara tahunan itu sendiri sangat penting. Ya, jangan khawatir semuanya. Acara tahunan kali ini pasti akan membuat kalian puas. Semua duduk yang baik, kita jalan sekarang. Pelan-pelan ya. Kamu nggak apa-apa kan? Aku sudah tahu itu. Songro, nggak mungkin dia cuma pakai uang 1 juta. Pastikan acara tahunan. Sepertinya nanti bakal ada tontonan seru lagi nih. Berapa lama lagi Xiao Song sampai? Sebentar lagi, sebentar lagi. Begitu sampai, suruh turun dari mobil. Tuan Zhao, para perwakilan, sudah sampai, silakan turun. Perwakilan Li, perwakilan Qian. Mari lewat sini. Semua gercep ya. Ashley, kamu datang ya? Ini yang kamu bilang bos besar itu? Kalian duduk dulu. Kita sebentar lagi selesai. Pak Zhao, bukannya ini acara akhir tahun? Kenapa kamu bawa kami ke sini? Sung, apa-apaan ini? Betul kok. Jadi ini tempat acara tahunannya? APA? Selesai belum selesai, tunggu lanjutannya.
Maksudmu kios pinggir jalan seperti ini adalah tempat acara tahunan? Kamu nggak lagi bercanda kan? Song kecil, cepat antar kami ke tempat acara tahunan yang asli. Pak Zhao, saya nggak bercanda. Tempat ini sudah lama dicari, baru ketemu tempat bagus seperti ini. Jangan lihat lingkungannya sederhana. Makanan dibuat di depan mata. Bersih dan higienis. Lagi pula, kalian biasanya makan mewah, bosan juga. Sekali-sekali coba yang beda, lebih sederhana, tapi mantap. Kamu punya selera yang bagus. Saya nggak janji yang lain, tapi rasanya pasti bikin puas. Iya, tamu yang pernah makan di sini nggak ada yang kecewa. Kalau nggak percaya, coba aja dulu. Cepat ambil. Ambil sana. Kelihatannya kamu sengaja bikin kami kesal. Pak Zhao, kami bukan orang yang pelit. Tapi ini terlalu tidak sopan. Jauh-jauh ke sini, kamu anggap kami main-main? Kami harus mempertimbangkan kerja sama tahun depan. Maafkan saya semuanya. Kesalahan saya tidak menjamu dengan baik. Tenang, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Xiao Song, dulu saya bilang caranya, tapi kamu kerja seperti ini? Menurut saya di sini sudah lumayan kok. Hanya pedagang kaki lima perlu dibesar-besarkan? Dasar omong kosong perwakilan. Menurutmu ada gunanya? Kalau tidak kasih penjelasan masuk akal, tahu akibatnya. Tidak bisa. Dengan susah payah baru raih semua ini. Aku tidak boleh kehilangan semuanya. Semua salah dia. Semua ini gara-gara dia. Apa hubungannya dengan saya? Anggaran 1 juta nggak cukup karena kamu pelit. Maksa pakai grup belanja murah. Sekarang ada masalah, mau nyalahin saya? Siapa itu Pak Sang? Kami investasi 3 miliar buat pesananmu, tapi kamu malah pakai grup belanja murah untuk traktiran. Apa kamu nggak menganggap kami penting? Uang tips saya saat makan aja lebih dari 1 juta. Pak Zhao, kamu harus kasih kami penjelasan yang masuk akal. Betul sekali. Semua, tenang dulu. Ini kesalahan saya. Saya minta maaf. Mohon beri saya kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Saya percaya padamu. Dan ini cara membalas kepercayaan saya. Ini bukan salahku. Kalau bukan karena Shen Xuan bikin masalah dan bersekongkol dengan Di Hao, ini nggak akan begini. Dasar kau, pengkhianat. Kalau dulu aku angkat kamu, masih bekerja sebagai tukang di pabrik. Sekarang malah berani mencelakai perusahaan. Aku sudah lama kasih tahu kamu. Itu kamu yang mau percaya dia. Apa hubungannya sama aku? Jangan ngomong sembarangan, selesaikan masalah ini. Kalau enggak, jangan salahkan nanti. Sebagai hukuman, biaya acara tahunan kali ini kamu yang tanggung. Sekarang cuma resepsionis perusahaan. Urusan acara tahunan dipegang oleh Song Ro. Coba cari dia. Pak Zhao, dia sengaja menjebak. Mau bikin kamu menyerah. Jangan sampai kamu tertipu. Daripada menyalahkan orang, lebih baik Cedric cari solusi. Bagaimanapun, perwakilan tidak bisa menunggu kamu. Masih saja bengong? Cepat hubungi tempat acara lagi. Tenang saja, kali ini tidak akan ada kesalahan. Semoga memang begitu. Pak Zhou, saya tanyakan semua hotel, tidak ada tempat acara tersisa. Apa? Akhir belum selesai, to be continued. Akhir tahun semua perusahaan pasti mengadakan acara tahunan. Tempat yang cocok sudah dipesan sejak lama, sekarang tentu sudah tidak kebagian. Kalau kamu sudah tahu, Kenapa kamu diam? Kenapa saya harus bilang ke kamu? kamu, Semuanya ulahmu, nanti aku bereskan kamu. Acara tahunan ini tidak boleh ada masalah, kalau tidak, rencana perusahaan untuk go public tahun depan akan gagal. Kerugiannya terlalu besar. Sepertinya sekarang aku harus menenangkan Shen Xuan dulu, setelah urusan ini selesai, baru aku urus dia. Xiao Wan, sebelumnya aku memang terlalu keras bicara. Maaf, jangan dimasukkan ke hati. Bisakah kamu bantu pesan tempat di Hotel Di Hao? Hadiahnya tidak kurang 1 poin pun, juga bisa mengembalikan jabatanmu sebagai pengawas. dia kembali ke posisi pengawas. Lalu aku, Diam. Belum hitung kesalahanmu, masih punya muka untuk bertanya? Shen Xuan, kamu ini si Im. Tidak akan melepaskanmu. Xiao Wan, kamu karyawan senior perusahaan. Perusahaan sedang ada masalah. Kamu gak mungkin diam, kan? Berubah sikap tiba-tiba, pasti ada maksud. Tapi selama bertahun-tahun aku pakai koneksi pribadi untuk menghemat biaya perusahaan. Sekarang bisa minta dia balikin semuanya. Tentu saja, bagian dari perusahaan ini. Perusahaan ada masalah, aku nggak bakal diam. Bagus, kamu memang tahu situasi. Gini aja, aku transfer 10 juta rupiah ke kamu. 100.000. Takutnya tidak cukup. Apa?
Tunggu sebentar, kamu kan sebelumnya bilang 100.000, kenapa sekarang jadi tidak cukup? Itu sebelumnya harga diskon. Sekarang perusahaan sudah melanggar kontrak sekali. Pasti tidak kasih diskon lagi. Jadi sekarang berapa harganya? Itu saya nggak tahu. Saya bisa bantu tanya-tanya. Cepat tanya, cepat tanya. Hao, Pakmu. Pakmu. Anak ini, Kenapa memanggil saya seperti itu? Apakah mungkin? Perusahaan kami akan mengadakan acara tahunan tahun ini, tapi belum ada tempat. Sekarang, bos dan perwakilan sedang menunggu. Mau meminta Anda menyewakan tempat. Berapa harga tempat Anda sekarang? tempat pertemuan. Mengapa? Bahkan Zhao Qifeng sudah begitu kejam padamu. Kamu masih mau diam saja? Kalau aku pergi sekarang, bukankah akan melewatkan tontonan seru? Dulu aku lihat situasimu tidak mudah. Aku setuju memberi harga diskon untuk tempat pertemuan, tapi kalian malah melanggar janji. Sekarang masih punya muka untuk bicara kerjasama? Tuan MU. Ini kesalahpahaman, semua karena bawahan yang tidak mengerti. Aku minta maaf padamu, lihatlah. Beri saya kesempatan lagi. Pak MU, bantu kami. Ingin masuk ke aula? Bisa. Harga pa 66 juta. 66 juta? Kenapa tidak merampok saja? Tidak memaksamu, terserah ambil atau tidak. Kamu. Pak Zhao, mereka bersekongkol menaikkan harga untuk menjebak Anda. Jangan sampai tertipu. Shen Xuan, pakai uang 10 juta rupiah untuk booking tempat. Kalau tidak, Pak Zhao akan pecat kamu. Aku sudah bilang. Beri aku kompensasi keluar. Aku langsung pergi. Soal tempat ini, terserah kalian mau booking atau tidak. Sepertinya di mata Pak Zhao, kerjasama kita tidak sebanding dengan 66 juta rupiah. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Pergi. Rekan-rekan, tenang. Bukan maksud saya. Saya akan segera pesan. Tunggu sebentar, ada urusan. Uang sudah transfer. Cepat telepon dan pastikan tempatnya. Kalau sudah siap, kita pergi. Mohon ikut ke sini semuanya. Sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Niat baik kami tetap. Tahun depan perusahaan akan go public, mohon dukungan kalian. Kita bahas nanti saja. Keluarga Zhao tampaknya sudah tamat. Perwakilan Li sulit dihadapi, meski saya selalu melayani dengan baik sebelumnya. Jangan bicara soal bisa bertahan hidup sudah jadi masalah. Pak Li, Pak Jo, Anda belum bayar tagihannya. saya habis 660 juta. 660 juta itu untuk biaya sewa tempat. Minumandan makanan, mangabiskan 500 juta. Belum dibayar. Makanan apa yang sampai 500 juta? Makan panda, ya? Hotel memasang harga jelas. Kalau ada masalah, bisa lapor. C'est les séquents pembayaran C40. Kalau tidak, akan lapor ke biro hukum. Pak Zhao, sebaiknya Anda bayar saja. Kalau sampai masuk ke biro hukum, besok Anda mungkin akan masuk. Berita utama, itu memalukan. Sudah tahu, mereka bersekongkol sejak awal. Pak Zhao, Anda sedang dijebak. Jangan terperangkap. Kalau nggak bayar, ya siap-siap masuk penjara. Uang sudah ditransfer. Shen Xuan. Tunggu saja aku. Tamat tapi belum selesai. Pengenalan wajah gagal. Mesinnya rusak? Mesinnya tentu tidak rusak. Kamu yang dipecat. Aku sudah bilang, tanpa pesangon. Aku tidak akan pergi. Jika memecatku paksa, aku ajukan arbitrase tenaga kerja. Bukankah kalian cuma mau uang? Kasihan lihat kamu, aku berbaik hati kasih kamu sedikit. Biar kamu nggak kayak anjing, terus-terusan ngejar di sini. Kenapa belum ambil? Uang ini mending buat kamu sendiri aja. Takutnya nanti kamu nggak bisa makan. Jangan cari-cari di tempat sampah. Siapa kamu hina? Kamu kayak pengemis. Cepat ambil uang itu, pergi. Jangan ganggu pemandangan. Kalau tidak, pastikan kamu tak dapat sepeser pun. Kalau gitu, sampai jumpa di balai arbitrase. Tunggu sebentar, perusahaan sebesar ini nggak mungkin nggak bisa kasih uang sekecil itu ke kamu. Tuan Zhao.
Diam. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Zhao. Jangan kira kamu sudah menang. Aku kasih tahu kamu, Menantang aku. seluruh Haicheng tidak akan ada tempat buatmu tinggal. Betul sekali. Tinggalkan Zhao Group. Lihat siapa yang masih berani menerimamu. Nanti nggak bisa makan. Jangan nyesel terus balik minta bantuan sama kami. Itu nggak usah kalian pikirin. Lebih baik urusin urusan kalian sendiri aja. Maksudmu apa? Sebentar lagi kamu bakal tahu. Kamu ini ya, bener-bener pintar main cara. Kali ini, Zhao Qifeng beneran kena batunya. Itu kesalahan dia sendiri. Udah coba bantu, tapi nggak diterima. Mau percaya sama Song Rao. Aku cuma bikin dia balikin uang yang selama ini disimpan aja. Soal dia musuhin perwakilan Li. Itu sih akibat dari pilihannya sendiri. Sekarang kamu meninggalkan keluarga Zhao, kenapa tidak kembali mengurus bisnis keluargamu? Ayahmu ingin kamu kembali ke cabang perusahaan Huasheng dan menjadi CEO. Anggap saja ini sebagai latihan. Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya putri orang tua kamu. Jangan terlalu keras kepala, ya. Baiklah. Selesai sebentar, belum selesai, lanjut nanti. Kamu, si manis menyebalkan. Gara-gara kamu, aku sudah menghabiskan banyak uang. Aku sudah bilang sejak awal. Dia sengaja menjebak kita. Tadi kamu seharusnya tidak begitu gampang melepaskannya. Kamu masih bilang ini pasti berhasil? Kenapa jadi seperti ini? Pak Zhao, kenapa memukul? Pukul Shen Xuan saja. Bukan karena Shen Xuan sengaja saya mengamankan tempat acara di hak. Semua ini salah dia. Pak Zhao, ini buruk sekali. Perusahaan Li menelepon, ingin membatalkan kerjasama. Apa? Bukankah saat makan malam tadi semuanya baik? Kenapa membatalkan? Tidak tahu, bukan hanya Li. Perusahaan Qian dan Wang. Semua menelepon membatalkan kerjasama. Sial, kenapa bisa begini? Kerjasama batal. Perusahaanku tahun depan tidak bisa go public. Halo. Perwakilan Li. Kerjasama kita baik-baik saja, kenapa tiba-tiba mau dibatalkan? Apa semalam tidak makan atau minum dengan baik? Bagaimana kalau hari ini saya? Tak perlu. Hancur sudah, benar-benar hancur. Gara-gara kamu. Kalau bukan kamu, mereka batal kerjasama. Pak Zhao, ini benar-benar bukan salah saya. Semuanya gara-gara Shen Xuan. Saya punya cara, bisa bantu perusahaan mengurangi kerugian. Cara apa yang kamu punya? Asal dapat kontrak dari Huasheng, nggak cuma nutup kerugian perusahaan. Bisa sukses masuk ke bursa juga. Bahkan jadi perusahaan terkemuka di Haicheng bukan mustahil. Huasheng bernilai miliaran. Kalau bisa dapat kontraknya, nggak perlu bilang. Tapi sekarang bisa. Presiden baru Huasheng. Baru dilantik, pasti ingin membuat pencapaian. Selama bergerak aktif, pasti bisa mendapatkan kerja. Kalau aku bisa menjalin hubungan baik dengan Huasheng. Jangan bicara soal peringkat. Kesuksesan besar pasti segera terpenuhi. Salahku, gak bisa kontrol emosi. Setelah selesai, Kompensasi apapun kamu mau, aku kasih. Itu kan kamu yang bilang. Tunggu sebentar, belum selesai. Hari pertama presiden baru menjabat, harus bergerak cepat. kamu yang urus ini, semua dengar kamu. Baik, ke sini. Shen Xuan, kamu seperti anjingnya. Kemanapun pergi, kamu selalu ikut. Bukannya cari bisnis untuk selamatkan, ngapain datang ke sini? Dasar imut, berani ngomong. Kalau bukan karena kamu menjebak. Perusahaan gak sampai begini. Benar, kamu ganti rugi semua kerugian. Kalau enggak, kami laporin kamu. Habis hidup di penjara. Bukan urusan saya. Mau lapor ya laporin aja. Saya siap kapan aja. Berani sombong? Yakin? Permisi, ada urusan lain. Nggak ada waktu ngeladenin kalian. Siapa yang izinkan? Ini bukan rumahmu. Aku pergi atau tidak, apa urusannya denganmu? Ada urusannya. Kamu mau kerja di sini? Jangan harap itu terjadi. Cepat pergi saja. Sejak kapan aku tidak tahu kalau kamu jadi kepala HR di perusahaan Huasheng? Aku dan Direktur Zhao datang ke sini untuk membahas kerjasama. Jadi bagian dari perusahaan. Sebagai mitra kerja. Kedepannya, cukup ngomong ke bos Huasheng untuk membuatmu dipecat. Kalau kamu tahu yang terbaik, sebaiknya cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bicara soal kerjasama. Tapi kenapa aku dengar presiden yang baru?
Tidak akan kerjasama dengan perusahaan punya masalah moral? Justru moral kamu yang bermasalah. Ada apa ini? Kenapa ribut? Kamu datang tepat waktu. Dia mau mencuri sesuatu. Bab belum selesai. Apa yang kamu bilang? Mencuri sesuatu. Benar. Dia mantan karyawan kami, dipecat karena mencuri. Sekarang datang ke tempat kalian, mau beraksi. Jangan asal bicara di sini. Kelihatan, Mukanya seperti pencuri. kenapa aku percaya kamu? Ada bukti? Bos kami juga ada di sini. Aku adalah bos perusahaan Zhao. Apa yang dia katakan benar. Wanita ini sudah dipecat karena mencuri barang perusahaan dan menerima suap. Ternyata benar dia bosnya. Kami adalah mitra kerja presiden direktur baru kalian. Apa perlu aku berbohong pada cepat tangkap dia? Betul sekali. Hari ini saya khusus datang untuk bicara kerjasama dengan presiden kalian. Kalau sampai dia bikin masalah, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Maaf, maaf. Tidak disangka kalian benar-benar tamu presiden kami. Tenang saja. Tugas kami adalah menjaga keamanan. Kami tidak akan melepaskan satu pan penjahat. Kalau ini berhasil diurus, mungkin bisa meninggalkan kesan baik di depan presiden baru. Kenaikan pangkat dan gaji bukan mimpi lagi. Masih muda tapi tidak belajar yang baik, berani-beraninya mencuri di perusahaan Huasheng kami. Memang sudah bosan hidup. Bawa dia pergi. Lihat, inilah akibatnya kalau kau menyinggungku. Kau berani melawanku? Benar-benar tak tahu diri. Aku cuma butuh satu kata, dan hidupmu bakal hancur. Kalian terlalu cepat senang. Masih berani membantah? Apa kalian tunggu? Cepat bertindak. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Belum selesai, belum tuntas, aku mau lihat siapa yang berani padaku hari ini. Wanita ini auranya kuat sekali, bahkan lebih hebat dari bos sebelumnya. Jangan-jangan dia benar-benar orang besar yang punya nama. Mau nakut-nakutin siapa kamu menganggap dirimu orang penting? Jangan dengar dia. Dia pencuri yang dipecat karena mencuri barang. Cuma mau nakut-nakutin. Benar, aku bisa jadi saksi. Jangan takut padanya. Hampir saja takut gara-gara bocah kecil. Berani bikin keributan di wilayahku Huasheng dan masih berani sombong begitu. Kamu tahu konsekuensinya? Lalu, kamu tahu akibatnya asal menuduh orang tanpa bukti? Berani main tangan lagi? Apa akibatnya jika presiden direktur baru tahu? Jangan takutkan aku. Mereka semua mitra kerja presiden direktur baru, apa bisa memfitnahmu? Betul. Kami ini elit masyarakat kelas atas. Kamu cuma rakyat jelata. Kalau memang nggak buat kesalahan, apa pantas peduli kamu? Shen Xuan, demi masa lalu kita. Sujud minta maaf sekarang, aku masih bisa kasih mereka kesempatan untuk nggak menjatuhkanmu. Kenapa bengong? Mau masuk penjara? Sujud? Menyuruh aku berlutut, kalian tidak pantas. Baik, kalau kamu tidak tahu diri, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Jangan buang waktu. Tangkap dia. Bertindak. Bagus. Berani menyentuh aku? Kalian tidak usah kerja lagi. Kamu siapa? Bicara sombong? Memang merasa jadi direktur baru, ya? Benar, aku adalah direktur baru Huasheng. Akan bersambung. Aku rasa kamu sudah gila. Ngaca kamu siapa? Sebut diri presiden? Layak enggak? Berani ngeklaim jadi presiden di wilayah Huasheng? Mau mati ya? Aku emang presiden Kukap. Nyolong parah, masih berani ngaku presiden kita. Kamu kira aku bakal diam aja? dasar bodoh nggak mikir. Kenapa nggak pakai otak sih? Nama besar Huasheng. Siapa di Haicheng siapa lagi yang Ini. Orang lain tidak berani. Tapi orang seperti kamu, yang tidak punya batas, apa yang tidak berani kamu lakukan? Betul sekali. Jangan mau dibohongi dia. Kalau dia memang presiden baru Huasheng, kenapa dulu kerja di perusahaan saya? Iya benar, kamu berani membohongi saya. Shen Xuan, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Aku bisa bantu bicara di depan bos baru. Memohonkan ampun buatmu. Bersiaplah habiskan sisa hidupmu di penjara. Tuan Zhao, diberi kesempatan, jangan disia-siakan. Kalian khawatirkan diri kalian sendiri dulu. Kalau gagal dapat kerjasama, perusahaan kalian akan bangkrut. Oke. Kalau kamu tidak tahu malu, biar aku lihat saja. Nanti masih bisa sekeras ini. Lakukan. Tangkap gadis berambut kuning yang berani ini. Sebaiknya kamu pikirkan Kalau ternyata presiden baru kalian.
melakukan ini. Bisakah tanggung akibatnya? Sudah cukup. Sudah seperti ini kamu masih apa menariknya buat Shen Xuan. Kenapa dulu aku nggak sadar kamu bisa sekasar ini? Kalau benar CEO Huasheng, aku minta maaf. Baiklah. Itu kamu sendiri yang bilang, nggak ada harapan lagi. Benar atau tidak, sebentar lagi akan tahu. Aku langsung telepon Sekretaris Li sekarang. Tahu soal Sekretaris Li? Jangan-jangan dia benar direktur utama yang baru. Mana mungkin? Dia cuma pencuri yang sudah kita pecat. Kalau dia direktur utama. Aku sosialita terkenal di ibu kota, putri keluarga besar Shen. Lupa ya, kamu juga bermarga Lebih baik bilang kamu putri keluarga Shen. Nama itu lebih menakutkan. Benar, itu pasti pura-pura saja. Pasti dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Kalau gagal mencuri, langsung berpura-pura jadi direktur utama, cuma sandiwara belaka. Oh begitu. Untung ada Pak Shao. Kalau tidak, Kita bisa tertipu olehnya. Benar atau tidak, sebentar lagi akan tahu. Aku akan segera menelepon Sekretaris Li. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab. Silakan mencoba lagi nanti. Mungkin dia sedang sibuk sekarang. Aku akan menunggu. Lihat, tebakan saya benar, kan? Saya sudah tahu, dengan penampilan miskin. Masih berani bilang CEO? Sekarang ketahuan aslinya? Seorang pekerja biasa pura-pura di depan saya. Benar-benar lucu. Yang lucu kalian, tunggu sampai aku bertemu Sekretaris Li. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kukap, hampir aku tertipu oleh si imut ini. Main-main denganku lagi, menyamar presiden dan nekat masuk. Kalian pikir aku ini lemah? tangkap dia sekarang. Shen Xuan, apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Mencari mati sendiri. Bersambung, belum selesai. Letakan bangga di sini, Presiden suka yang ini. Bawa pergi Ukraine Jayak itu terlalu norak. Kenapa presiden menelepon? Sekretaris Li, turun lantai bawah. Lepaskan aku. Kalian tahu, Apa akibatnya menyinggung aku? Fakta di depan mata, masih berani membantah, minta dihajar. kamu berani memukul. Memukulmu kenapa? Kamu cuma anjing terlantar. Masih berani menyamar sebagai presiden tamparan ini. Untuk presiden direktur baru. Coba pikir, kenapa harus menyamar jadi presiden direktur? Bukankah kamu menggali kuburan sendiri? Aku memang seperti ini. Tidak perlu pura-pura. Berani-beraninya kau seperti ini pad. Aku tidak akan membiarkan. Di ujung tanduk masih sombong. Kamu tidak bisa diselamatkan lagi, Pak Satpam. Kalau dia enggan menyerah, jangan lepaskan dia dengan mudah. Tenang saja. Kami sudah dilatih secara profesional. Pasti kami bikin dia nyaman, jangan mendekat. Berani sentuh aku sekali. Aku bikin kamu menyesal. Mencari mati. Lepaskan aku. Pasti Sekretaris Li menelepon. Sekretaris Li, cepat datang ke bawah. Belum selesai, lanjutannya segera. Sekretaris Li, cepat turun. Kamu kecil imut, kami ini bodoh ya? Udah mau mati masih main drama. Tangkap dia. Lepaskan aku. Tunggu Sekretaris Li turun. Kalian nggak bisa lari. Takut banget. Malam-malam, kamu nggak usah berusaha lagi. Hari ini siapa datang, nggak bisa bantu kamu. Shen Xuan, kamu hancurkan rencana IPO perusahaanku, sampai begini jadinya. Semua ini emang pantas diterima sama kamu. Konyol banget, yang hancurkan rencana IPO itu bukan aku, tapi kamu sendiri. Kalau kamu ikutin aku bilang, acara tahunan nggak bakal ada masalah sama sekali. Kamu benar-benar pikir aku nggak tahu urusan kamu sama Song Ro itu. Demi seorang selingkuhan. Kamu menghancurkan acara, menyinggung para perwakilan. Sekarang semua kerja sama hilang. Tunggu saja, kamu bakal bangkrut. Kamu ngomong apa sih? Hubunganku sama Pak Zhao bersih. Jangan fitnah di sini. Fitnah atau enggak, kalian sendiri yang tahu. Rahasia nggak jadi rahasia kalau kamu sendiri yang melakukannya. Tenang saja. Hari ini begitu kita dapat kerjasama dengan Wan Sheng. Aku bukan cuma nggak bakal bangkrut, tapi juga akan melonjak ke puncak. Sedangkan kamu, lebih baik pikirkan cara menghadapi masalah ini. Bro, aku masih harus buru-buru ketemu presiden baru kalian buat ngobrol soal kerjasama. Soal perempuan ini, aku serahkan urusan dia ke kamu. Tenang saja. Menyamar jadi presiden kami, aku nggak bakal bikin dia hidup enak. Kak Wan Wan, bukannya tadi masih keras kepala?
kenapa sekarang diam? Jangan-jangan sudah mulai takut? Sayangnya, sudah terlambat. Sebentar lagi kau akan tergeletak di tanah seperti anjing mati, hanya bisa bertahan seadanya. Serang dia. Patahkan lengannya dan buang keluar. Berani Kalian akan menyesal. Berhenti. Semua orang, berhenti. Tunggu sebentar, jangan melanjutkan. Sekretaris Lee, kenapa Anda ada di sini? Sekretaris Lee adalah orang kepercayaan presiden baru. Kalau dia bersedia membantu, kita bisa mendapatkan kerjasama ini. Sudah lama mendengar Sekretaris Lee dihargai Presiden. Setelah melihatnya hari ini, berwibawa. Siapa Anda? Saya Songro, Kepala Logistik Grup Hao. Ini presiden perusahaan kami. Kami datang untuk membahas kerjasama. Kami mengagumi perusahaan Anda. Mohon Sekretaris Lee memberi kesempatan. Kerjasama tidak punya wewenang. Perlu keputusan dari presiden. Kami mengerti. Bolehkan Sekretaris Lee memperkenalkan kami? Kami akan membalasnya nanti. Karena ini kerjasama. Selama perusahaan Anda kompeten, tentu tidak ada masalah. Tenang, kemampuan perusahaan kami sudah terkenal, terbaik di industri ini. Benar sekali. Bekerja sama dengan perusahaan Anda pasti tidak akan menyesal. Hari ini hari pertama presiden mulai bekerja. Jangan ada kesalahan apapun. Keributan ini, apa maksudnya? Sekretaris Lee, Anda tepat waktu. Kami menangkap pencuri menyamar sebagai direktur utama. Dia ketahuan, tapi tidak mau mengaku. Dia mencoba memaksa masuk. Benar-benar keterlaluan sekali. Apa? Aku ingin melihat. Siapa berani melakukan hal ini? Berani menyamar sebagai orang dari Huashi. Dia orangnya. Tidak bisa membiarkan dia pergi. President. Tunggu sebentar. Belum selesai. Presiden, benar. Dia yang menyamar sebagai presiden. Si kecil menggemaskan ini. Dulu adalah kepala logistik perusahaan kami. Karena korupsi, menerima suap, dan mencuri barang, aku memecatnya. Benar, bukan hanya itu saja. Sengaja bersekongkol dengan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Datang ke Huasheng ada niat jahat. Coba kalian ulang lagi. Ekspresi Sekretaris Lee kok aneh? Dia orang kepercayaan presiden direktur. Ada yang menyamar sebagai presiden direktur, dia marah. Shen Xuan. Hari ini kau celaka. Ini hari pertama presiden direktur baru menjabat. Anak kecil ini dengar kabar, sengaja datang bikin rusuh. Kamu jangan memaafkannya. Diam kamu. Sekretaris Lee, kenapa memukulku? Dia yang jadi direktur, pukul dia saja. Sekretaris Lee, kamu salah pukul. Pergi ke sana. Nanti aku urus kamu lagi. Sekretaris Lee, ada kesalahpahaman. Yang menyamar jadi direktur itu imut ini. Kami membantu. Bagaimana kamu bisa? Hampir lupa kamu, si imut nggak tahu apa-apa. Aku ini partner bisnis direktur kalian. Yang menyamar si imut. Kamu pukul aku, tidak takut direktur tahu dan menghukum kamu? Masih berani bicara kerjasama. Orang bodoh seperti kalian yang buta. Selamanya jangan harap. Apa maksudmu? Maaf, Presiden. Ini salahku. APA? Tunggu sebentar, belum selesai, lanjut nanti. Maaf, Presiden Direktur. Datang Apa? Dia memanggil Shen Xuan sebagai presdir. Jangan-jangan Shen Xuan benar-benar presdir baru grup Huasheng? Gadis imut seperti dia, layak jadi presdir? Pasti ada kesalahpahaman, ini tidak mungkin. Habis sudah, aku memarahi presdir baru dan memperlakukannya begitu. Kali ini benar-benar tamat. Dasar dua bodoh. Kenapa bilang minggir juga? Prestation. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana berencana menangani para pelaku ini? Bukan Xiao Shen. Tuan Shen, Anda salah paham. Ini semua hanya salah paham. Saya tidak tahu Anda CEO baru perusahaan Huasheng. Kalau saya tahu, saya tidak akan begini. Terhadap Anda, Maaf, bagaimana? Saya tidak pantas menerima permintaan maaf dari Tuan Zhao. Kak Wan Wan, CEO baru Huasheng, kenapa tidak bilang awal? Kita dulu pernah jadi rekan kerja. Tamparan ini aku balikin ke kamu. Kamu, diam. Bagus sekali, Pak Shen, jika Anda tidak puas, silakan perlakukan si kecil ini sesuai keinginan Anda. Aku anggap tidak lihat apa-apa. Tolong beri saya sedikit kelonggaran dan kesempatan lagi untuk bekerja sama. Kerja sama? Kamu pantas? Bersambung. Pak Shen. Semua hanya kesalahpahaman. Saya tahu saya salah, maaf. Anda sudah bekerja di perusahaan Zhao bertahun-tahun. Saya tidak pernah pelit kepada Anda. Jadi jangan terlalu perhitungan.
Mbak Wanwan, Direktur Zhao sudah meminta maaf. Anda masih ingin apa? Saya di Zhao selalu bekerja dedikasi. Pekerjaan logistik saya tidak pernah ada kesalahan. Berjasa menghemat banyak uang untuk perusahaan. Tapi balasan Anda, demi wanita simpanan ini, menuduh saya lalu memecat saya. Itu yang kamu bilang tidak parah. Iya, Anda benar, semua salahku. Untuk melihat dari sisi hubunganku, berikan aku satu kesempatan lagi. Kamu bukan tahu salahnya, kamu hanya tahu kamu akan hancur. Lempar mereka keluar. Dan mungkin kepada seluruh industri. Dibukar. Jangan, Pak Shen, aku tahu aku salah, aku seharusnya tidak bersikap begitu pada Anda sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan sekali saja. Jika kami diblokir, perusahaan kami akan hancur. Shen Xuan, kita pernah jadi rekan kerja. Kamu tega terhadap kami? Tak tahu balas budi. Masih bengong? Cepat usir dia keluar. Le Pascan accuse. Dan untukmu, Bu Shen, aku tahu aku salah. Aku memang tak berharga. Tolonglah, anggap aku seperti angin dan lepaskan. orang seperti kamu yang sewenang-wenang dan tidak bisa membedakan benar salah. Sama sekali tidak pantas bekerja di Huasheng. Pecat dan buang keluar. Siap. Huang Keluar. Selesai sudah, kali ini benar-benar Bawa Perji. Beritahu manajer perusahaan, adakan rapat. Bersambung. Berani-beraninya si kecil ini melawan bos kita. Pergi. Cepat pergi. Berani datang lagi ke perusahaan Huasheng, lihat aja, bakal dihajar lagi. Hancur, semuanya hancur. Seandainya sejak awal aku tahu Shen Xuan akan jadi bos Huasheng, dulu nggak bakal memperlakukannya seperti itu. Sekarang semuanya hilang. Si kecil menyebalkan. Apa hak dia jadi presiden? Mereka pasti bekerja sama untuk menipu kita. Diam kau. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan cari masalah dengan Shen Xuan, dan situasi tidak akan seperti ini. Si kecil berubah jadi presiden Huasheng. Kau masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu memprovokasi, aku tidak akan memecat. Acara tahunannya gagal, kerja sama hancur, di blok Huasheng. Kenapa sebodoh ini? Percaya omonganmu. Suka banget sama Shen Xuan yang imut. Mau kerja sama. Semuanya beres, nggak? Sekarang ngomong apa aja telat. Gak bisa kerja sama. Perusahaan cuma bisa bangkrut, semuanya hilang. Santai. Aku gak percaya tanpa Shen Xuan. Perusahaan bakal mati. Apa maksudmu? 3 hari lagi, keluarga Shen akan umumkan nona besar dan pewarisnya. Kamu ngomongin keluarga Shen, keluarga terkaya di ibu kota, kan? Selain Shen, siapa lagi? Keluarga Shen adalah keluarga top. Sekalipun mereka memberi sedikit saja, itu cukup untuk membuat kita langsung sukses besar. Tapi untuk keluarga seperti itu, orang yang ingin dekat dengan mereka, bisa antre dari Beijing sampai ke Haicheng. Kita tidak pantas, tapi punya teman. Bekerja di keluarga Shen, pesta Fengming dia yang urus. Minta undangan saja, bukankah mudah banget? Serius kamu? Maaf ya tadi aku marah-marah sama kamu. Kalau bisa bergabung dengan keluarga besar Shen, aku akan tendang si gemuk itu. Menikah sama kamu. Selesai sementara, lanjut nanti. Sudah dengar apa yang aku bilang barusan? Sudah dengar jelas. Baiklah, rapat selesai. Tuan Shen, ini daftar perusahaan yang ingin bekerja sama. Katakan kepada mereka, kalau ingin bekerja sama, harus melewati pemeriksaan kita. Pertama, perusahaan tidak boleh melakukan pelanggaran. Kedua, produk harus memenuhi standar. Jika tidak bisa lakukan 2 hal ini, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Baik saya akan segera memberitahu. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Kamu ini, anak perempuan, sudah lama tidak pulang. Ibumu khawatir. Jadi menyuruhku datang untuk melihat. Tapi ya, sepertinya kamu sudah banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Perusahaan ini diatur rapi. Tentu saja, saya kan putri ayah. Lagi pula, selama ini saya juga memulai dari bawah di Zhao Group. Pilihanmu waktu itu tepat. Dengan pengalaman dari bawah, memimpin perusahaan lancar. Oh ya, aku berencana 3 hari lagi mengadakan acara Fengming untukmu. Secara resmi mengumumkan kepada publik identitasmu sebagai penerus. Oh ya. Apa ini terlalu cepat?
Aku sudah setua ini, masih mau aku kerja keras di luar sana? Keluarga Shen cepat atau lambat akan jadi milikmu. Sudah waktunya kamu ambil alih. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayah percaya padamu. Belum makan, kan? Waktunya sudah tidak awal lagi. Kita berdua sudah lama tidak bertemu. Direktur Shen, maukah Anda temani aku makan malam? Apa yang Anda bicarakan? Ayo, ayah. Baiklah. Baik kau, Shen Xuan. Pantas naik ke Presiden Huasheng. Ternyata kau mendekati pria tua. Kau mendekati pria tua. Tidak malu apa? Mau apa kamu? Untuk membuka kedok aslinya. Bodoh. Orang tua itu ternyata bisa membuat Shen Xuan jadi Presiden Huasheng. Pasti ada latar belakang yang hebat. Kita bisa cari gara-gara dengannya? Apa kita biarkan dia begitu? Huasheng sehebat apapun, hanya besar di Haicheng saja. Sekarang kita tidak bisa melawan, tapi asal kita bisa dekat dengan keluarga Shen. Kita bisa balas sesuka hati. Benar sekali. Si imut berani menghina kita. Kita pasti akan balas dia suatu saat nanti. Nona besar, selamat siang. Nona besar, Tuan ada urusan mendadak, meminta kami mengantar. Beliau segera tiba. Saya mengerti. Nona besar. Silakan. Kamu ikut saya naik Audi ini saja. Yang lainnya boleh bubar. Apa tidak terlalu sederhana? Anda nona besar keluarga Shen. Keluarga Shen tidak perlu pamer kekayaan dengan hal seperti ini. Terlalu mencolok kurang baik. Begini saja. Ayah. Keluarga Shen luar biasa, bahkan tempat parkirnya besar. Setengah jam cari, masih belum ketemu tempat parkir. makanya kali ini kita harus tampilkan yang terbaik. Kalau bisa menjilat keluarga Shen, kesuksesan sudah di depan mata. Tenang, ada teman saya di sini. Pasti nggak ada masalah. Itu ada satu tempat parkir. Mau apa? Tempat parkir ini kami lihat duluan. Mata kalian buta, ya? Mobil jelek kayak gitu saja berani rebut tempat parkir kami? Cepat minggir. Ternyata kamu. Bersambung. Shen Xuan. Kamu seperti bayangan yang tak pergi. Kemanapun aku pergi. Seharusnya kami yang bilang begitu, kan? Ternyata kamu lagi, kecil imut. Soal kamu bohongi aku belum selesai perhitungannya. Takisaka. Kamu malah datang sendiri menyerahkan diri. Jangan gegabah. Kita datang menghadiri pesta Feng Ming. Kalau sekarang kita ribut dengan mereka, pasti akan memengaruhi pandangan keluarga Shen. Dengan status kalian. Tidak pantas datang ke pesta Feng Ming, kan? Kamu juga pantas ngomong begitu? Buka mata anjing lebar dan lihat jelas. Kami tamu kehormatan diundang oleh keluarga Shen. Kamu mau lawan kami pakai apa? President Shen. Ini benar-benar undangan Feng Mingyan. Aku jelas ingat, nama mereka tidak ada dalam daftar undangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Shen Xuan, tempat parkir ini aku lihat duluan. Tahu diri, segera pergi dari sini bersama mobil rongsokmu. Ketika kamu melihat, mobil kami sudah diparkir di sini. Yang harus pergi. Tuan Shin, kami memberi toleransi, Jangon Saraka. Lucu sekali. Kalian mengira kami tidak tahu kejadian itu? Mengandalkan tidur dengan pria tua untuk naik pangkat, masih bicara. Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu. Hari itu semua lihat. Nggak nyangka kamu kelihatannya rapi. Di belakang ternyata segila itu. Jijik banget. Mulut anjing gak mungkin keluar gading. Cepetan pergi, nggak ada waktu ngobrol sama kamu. Berhenti. Tunggu sebentar. Bersambung. Mau apa lagi? Rebut tempat parkirku. Mau kabur? Dalam 1 menit pindahin mobil kamu. Kalau tidak, aku akan hancurkan ini. Shen Xuan, ini adalah Kyoto. Bukan tempat untuk arogan sesuka hati. Aku sarankan Lebih baik bersikap bijak. Yang arogan kalian, kan? Terakhir kali, aku membiarkan kalian pergi. Kupikir kalian akan berubah. Tapi ternyata, kalian malah semakin menjadi-jadi. Perintahkan untuk membatalkan undangan mereka. Pesta Feng Ming jangan biarkan mereka masak sedikit pun. Batalkan kualifikasi undangan Songro dan Zhao Qifeng. Dilarang masuk. berpura-pura lumayan meyakinkan. Tapi, keluarga Shen yang teratas di ibu kota. Kamu, kecil CEO Huasheng.
Berani-beraninya ingin membatalkan kualifikasi kami. Tidak tahu diri. Kamu tahu nggak? Kalau omongan kalian ini sampai ke telinga keluarga Shen, bakal ada konsekuensinya. Tapi kalian tahu nggak identitas asli Bos Shen? Tentu saja tahu. Dia itu cuma-cuma. Dia cuma simpanan yang bergantung sama pria kaya. Kurang ajar. Kalian berani menghina Bos Shen seperti ini. So keren, nggak bisa berhenti ya? Malas bicara sama kamu. Kalau kamu nggak kasih jalan, jangan salahkan aku nggak sopan. Gua tanya, kalian mau pergi atau nggak? Kamu. Nggak apa-apa, biarkan mereka hancurin. Barang aku, Shen Shuan, nggak mudah dihancurin. Biar mereka bayar dengan sisa hidupnya. Nggak tahu diri. Hancurin aja, bagus. Untuk yang imut seperti ini, jangan terlalu baik hati. Mau kompensasi, ya? Gue kasih, kok. Pak Sunyi. Beraninya kamu. Bagus, hari ini hitungan ini. Aku pasti akan membalasnya ribuan kali lipat suatu saat nanti. Kasih muka, ya? Jangan geger. Dia memanas-manasi kamu. Begitu kamu bertindak kasar, citra kita di mata keluarga Sunyi hancur. Kita kini di bawah perlindungan mereka. Saatnya aku akan menyelesaikanmu. Betul sekali. Setelah mendapat dukungan dari keluarga Shen, semua penghinaan masa lalu, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tunggu saja sampai kami kembali. Mereka berani memperlakukanmu, tapi masih ingin menjilat. Benar-benar mimpi di siang bolong. Jangan buru-buru, utamakan urusan utama. Waktu, nanti kita beri perhitungan pada mereka. Keluarga besar seperti Shen, bahkan bodyguard mereka terlihat gagah. Cepat masuklah. Orang yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh penting. Kita cukup mendekati satu saja, bisa langsung naik derajat. Silakan tunjukkan undangan. Maaf, sesuai arahan terbaru dari pimpinan, undangan kalian tidak berlaku. Dilarang masuk. Tidak mungkin. Undangan diberikan oleh manajer acara. Bagaimana bisa tidak berlaku? Benar. Apa kamu salah lihat? Ini perintah Nona Besar. Dia menyebut nama kalian, tidak boleh masuk. Omong kosong. Teman lama pengelola pesta. Jika Nona Besar tak mengizinkan masuk, kenapa dia tidak memberitahu? Tepat sekali. Kami datang memberi selamat kepada Nona Besar, beraninya kau melarang masuk. Memberi selamat? Kalian menghancurkan mobil. Masih punya muka datang memberi selamat? C'est pas Pergy. Attojangans Salakan Kamikalo Bertindak. Menghancurkan mobil? Suruh mereka, batalkan undangan mereka. Pesta Fongming jangan bayarkan mereka masak. Menolak keramahan, malah memilih dihukum. Jangan-jangan Shen Xuan itu sebenarnya nona besar keluarga Shen? Mana mungkin? Perempuan hina mana mungkin Nona Besar keluarga Shen? Mereka pasti melihat kamu rusak. Mereka sengaja mempersulit kita. Aku terlalu memikirkan ini, apa yang harus kita lakukan? Santai saja. Temanku itu supervisor pesta. Aku telepon dia saja, beres. Halo, Bang San. Di pintu hotel, dihentikan bodyguard. Undangan kita tidak berlaku. Tidak membiarkan kita masuk, bahkan mengusir. Cepat datang ke sini. APA, Tunggu, aku segera ke sana. Ada apa? Kak San, kamu datang. Ini undangan yang kamu berikan langsung ke kami. Dia bilang tidak berlaku. Tidak menghormatimu. Kalian mau kerja atau tidak? Berani-beraninya Kepala San, perintah langsung asisten Nona Besar. Camille Manjalancan Perinta. Nona Besar. Jangan-jangan kalian menyinggung Nona Besar? Hari pertama di Kyoto, kami belum pernah ketemu Nona Shen. Bagaimana mungkin menyinggung dia? Mungkin barusan. Di parkiran, insiden seseorang menghadang mobil kami. Orang itu punya orang dengan latar belakang tertentu. Ini Kyoto. Siapa punya latar belakang lebih besar dari keluarga Shen? Ikut aku masuk. Tapi, kepala. Tapi apa? Tidak peduli pemberi perintah. Saya bertanggung jawab atas pesta ini. Semua instruksi harus dilakukan. Kalau ada Suruh dia datang ke saya. Ikut saya masuk. saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Nona besar. Pestanya hampir dimulai. Baik, kamu pergi dulu. Nanti saya sendiri datang. Baik. Oke, kalian masuk.
Nona besar hampir tiba. Harus segera bersiap. Aku nggak ikut kalian. Oke, Kak, lanjut aja urusanmu. Nggak perlu pikirin kami. Urusan kecil begini tak perlu repotin Anda. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Oke. Silakan. Memang keluarga Shen luar biasa. Yang datang orang penting. Lihat orang itu. Itu kan ketua Yo dari perusahaan top 500 dunia. Nggak nyangka dia datang langsung. Dan lihat. Orang di sebelahnya juga semuanya orang besar. Tunggu apa lagi? Kenal mereka? Kita pasti sukses besar. Ketua Yo. Nggak nyangka ketemu Anda di sini. Sebuah kehormatan. Kalian siapa? Kami teman-teman manajer San diundang ke sini untuk memberi selamat kepada Nona Shen. Oh, teman-temannya manajer San. Senang bertemu, senang bertemu. Siapa orang ini? Qui n'a pas bellum pernalia? Dari auranya saja terlihat, pasti orang penting. Lihat waktu pesta hampir tiba. Apa dia Nona Shen? Kalian salah paham. Dia cuma penipu yang suka bergaya saja. Shen Xuan, kamu benar-benar berani. Kamu tahu tempat apa? Berani diam-diam masuk ke sini. Harusnya aku yang tanya kamu, ya? Dilarang datang ke pesta ini. Lalu, bagaimana kalian bisa masuk? Lucu deh, masih pura-pura polos di sini. Coba bercermin dulu deh. Pikir pesta ini diadakan buat kamu? Hari ini pesta Feng Ming Mimeng diadakan untukku. Tamat lengkap, belum tamat, bersambung. Apa? Kamu tahu pesta Feng Ming ini dibuat oleh Tuan Shen untuk putrinya. Nona besar keluarga Shen. Kamu berani-beraninya berpura-pura. Waktu itu aku cuma asal bicara saja. Nggak nyangka itu serius. Kamu pikir karena namamu Shen, kamu bisa pura-pura jadi Nona besar Shen? Aku rasa kamu udah bosan hidup, ya? Kalian saling kenal? Aku perkenalkan ke semuanya. Dia ini namanya Shen Xuan. Dulu dia rekan kerja di perusahaan kami. Karena menyalahgunakan uang perusahaan, dia dipecat. Lagi pula, dia juga penipu. Benar, makhluk seperti ini. Tidak pantas untuk menghadiri pesta. Pasti masuk secara diam-diam. Gadis muda yang tidak tahu diri datang dari mana ini, memakai pakaian pasar murah terlihat mewah, mengaku sebagai Nona besar keluarga Shen. Berpura-pura sebagai Nona besar Shen di wilayah keluarga Shen. Berani sekali, ya? Penjaga pintu di depan itu ngapain saja? Kok orang seperti ini bisa masuk? Bagaimana kalian bisa yakin? Mereka bilang itu benar. Bukan putri sulung keluarga Shen? Shen Xuan, kamu pintar berpura-pura. Kamu bilang kamu putri sulung keluarga Shen. Tapi semua orang di sini, tokoh terkenal di ibu kota. Kalau begitu mereka, kenapa tidak ada yang mengenalmu? Benar juga. Kalau belum pernah bertemu putri sulung keluarga Shen, kamu harus tahu nama dia. Nona Shen. Dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Meski kita belum pernah bertemu, kita tahu namanya adalah Shen Wanjin. Bukan Shen Xuan. Dulu ayah ngotot memberi nama itu padaku, anak perempuan berharga. Malu sekali. Sudah ketahuan, jadi tak berani menemui orangnya? Dulu memang aku bernama Shen Wanjin. Tapi aku merasa itu terdengar jelek. Jadi aku ubah sendiri namanya. Kenapa? Putri besar keluarga Shen. Mengganti nama, apa aku masih perlu melapor ke kalian? Tamat sementara bersambung. Shen Xuan, kamu pandai berpura-pura. Sebelum Pak Yo menjelaskan, kenapa kamu tidak bicara? Ini menipu. Orang-orang yang ada di sini hari ini, semuanya adalah tokoh besar. Setiap orang bisa dengan mudah menghancurkanmu. Aku sarankan kamu tahu diri sedikit. Cepat pergi. Kalau tidak, sebentar lagi si tua itu tidak bisa menyelamatkanmu. Benar. Pesta belum mulai, kamu bisa pergi. Kalau Tuan Besar Shen datang, jika berpura-pura jadi putrinya, dia akan membuatmu tidak punya tempat sembunyi. Meski dia datang, yang tidak punya tempat Kamu wanita simpanan yang naikin posisi lewat pria tua. Perempuan hina. Berani bicara besar di sini. Benar-benar tidak tahu diri.
Coba berani ngomong lagi. Kenapa? Marah ya? Kami hari itu melihat sendiri, kamu sama pria tua. Peluk-pelukan keluar dari kantor. Lalu naik mobil pergi. Pasti pergi ke hotel, kan? Pria tua seperti itu, bau badan saja sudah busuk. Aku benar-benar gak ngerti, gimana kamu bisa tega cium dia. Dia kelihatan manusia, padahal Dit Belakang Diamant Gigicant. kenal wajah, tapi tidak kenal hati. Zaman sekarang punya kegemaran aneh wajar. Siapa tahu dia memang suka seperti itu. Cari mati kamu. Berani-beraninya kamu. Kalau berani ngomong kotor lagi, aku tampar. Aku tampar sampai kamu diam. Nggak percaya? Kamu. Shen Xuan. Jangan terlalu sombong, ini keluarga Shen. Bukan keluarga Hua. Berani bertindak di sini, kamu mencari mati. Gadi Kessil. Mungkin kamu punya sedikit kekuatan. Tapi di tempat ini, bukan tempatmu bicara sembarangan. Dan liar seenaknya, kalau mau selamat, cepat pergi. Mau mengusirku? Kamu belum cukup pantas. Bagus sekali. Sudah lama tidak ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Jika kau nekat cari mati, aku akan mengabulkan keinginan. Oran. Orang ini berani mengacaukan ketertiban pesta. Dan menyamar sebagai nona besar keluarga Shen. Ton cap dia un tutu. Berani juga memukulku, sekarang mau kabur sudah tidak mungkin. Bersiaplah untuk mati. Berani menentang Tuan Yo? Sekarang aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Parenti. Aku mau lihat siapa yang berani. Kenapa kamu begitu percaya diri? Ternyata sudah mencari bantuan. Kamu kira Sekretaris Presiden Hua Sheng bisa menyelamatkanmu? Bodoh sekali. Cuma nambah satu orang untuk mati saja. Kalianlah yang bodoh. Siapa lagi orang ini? Iya, sepertinya pernah lihat, tapi lupa di mana. Bukankah ini asisten presiden dari grup Shen? Kenapa dia datang ke sini? Jangan orang ini adalah Putri besar keluarga Shen. Putri besar, apakah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku ingin lihat. Siapa yang kasih kalian keberanian? Berani bertindak melawan aku di pestaku. Dia cuma sekretaris kecil dari perusahaan di Haicheng. Bekerja sama dengan orang ini. Jangan sampai tertipu olehnya. Benar, Shen Xuan. Cari seseorang untuk bermain drama. Kami harus percaya, konyol. Diam. Orang ini adalah asisten presiden grup Shen. Saya melihatnya beberapa kali. Pasti tidak mungkin salah. Orang yang membuatnya menghormati. Hanya nona besar Shen. Apa? Tama Sementara, Bersambung. Nona besar Shen, tadi itu. Hanya sedikit kesalahpahaman. Saya tidak menyangka Anda. Sungguh minta maaf. Dia benar-benar nona besar Shen? Kalau Pak Yo sudah bilang begitu, pasti benar. Itu nggak mungkin. Pak Yo pasti salah. Dia perempuan murahan yang mengandalkan pria tua buat naik peringkat. Mana mungkin dia nona besar Shen? Kebiasaan buruk yang nggak hilang. Masih berani ngomong nggak sopan. Kamu. Shen Xuan. Kamu perempuan murahan, berani main tangan. Saya pukul dia bikin kamu. Nona besar Shen. Mereka tidak perlu kamu turun tangan. Bagaimana kalau aku yang menghajar mereka? Anggap saja sebagai ganti rugi tadi. Tidak mungkin. Kalian ditipunya. Aku akan telepon Pak San sekarang. Dia bongkar kedok kalian di depan Lihat bagaimana kalian masih bisa pura-pura. Benar. Pak San itu penanggung jawab di Fengming Banquet. Tunggu datang. Kamu akan dapat pelajaran setimpal. Halo, Bang San, datang ke sini. Di pesta ada yang bikin onar, menyamar jadi nona besar Shen, lalu menyerang kami. Baik, aku segera ke sana. Hei, bagaimana masuk ke sini? Ternyata ada orang di belakang yang mendukung. Kenapa? Supervisor San segera datang. Kalau takut, sujud di depanku. Beri hormat dan minta, aku mungkin bisa meminta dia mengampuni nyawamu. Sombong sekali omonganmu. Tunggu. Bersambung. Siapa yang bicaranya begitu besar? Berani-beraninya menyuruhku berlutut. Akhirnya kau datang, Kah San. Mereka berdua membuat kekacauan, pura-pura jadi nona besar Shen. Benar-benar tak termaafkan. Kami ini orang-orangmu. Tapi mereka malah berani menyerangku, jelas-jelas tidak menghormatimu. Jangan memaafkan mereka. Aku ingin lihat sendiri. Siapa yang punya nyali sebesar itu? Buat keributan di pesta keluarga Shen.
Ternyata Anda ya. Sandabo, kamu sungguh hebat, ya. Berani-beraninya menyalahgunakan kekuasaan, diam-diam bawa mereka masuk. Gawat, aturan keluarga Shen ketat. Kalau sampai Tuan tahu aku menyalahgunakan kekuasaan, Membiarkan orang yang masuk ke pesta, bisa jadi masalah besar. Diam. Siapa berani ngomong ke Kak San? Beraninya menuding-nuding Kak San. manajer San, jangan dengarkan mereka. Orang seperti mereka harus dipatahkan kakinya. Lalu dilempar keluar. Semua diam. Assistant Lee. Ini cuma kesalahpahaman. Anda datang, kenapa tidak beri kabar? Biar saya bisa menyambut Anda langsung. Apa? Dia ternyata benar-benar asisten grup Shen. Itu tidak mungkin. Bro San, kamu salah paham. Dia sekretaris presiden perusahaan kecil. Bagaimana mungkin? Jadi asisten Nona besar Shen, kamu meragukan kata-kataku. Tidak. Tidak berani. Kalau dia memang asisten grup Shen. Berarti yang dia katakan benar? Habis sudah. Aku memperlakukan dia seperti itu, dia pasti tidak akan memaafkanku. Sudah habis. Sekarang tahu takut, kan? Terlambat. Belum selesai, masih bersambung. Nona besar Shen. Ini semua salahku. Aku tidak tahu siapa Anda. Kalau tahu, meski ingin membunuhku, aku tidak akan berani. Iya. Aku mohon, beri kami kesempatan sekali saja. Manajer San, bantu bujuk Nona besar. Kalau tidak, kita selesai. Apa maksudmu, Nona besar keluarga Shen yang mana? Dia itu. Dia Nona besar keluarga Shen, kita telah membuatnya marah. Kalau Anda tidak bantu kami, pasti tamat. Siapa bilang Nona besar keluarga Shen? Bukannya kamu bilang dia adalah asisten dari grup Shen? Betul, asisten grup Shen. Tapi beberapa waktu yang lalu, dia sudah dipecat. Sekarang dia sudah bukan bagian dari keluarga Shen. Apa? Tadi aku bilang, kan? Orang ini bukan Nona besar Shen. Hampir saja aku dibodohi oleh orang ini. Kaget aku. Gara-gara kalian, si kecil imut ini. Berani sekali kalian berdua mengerjai aku. Siapa bilang aku dipecat? Itu perintah langsung dari bos, supaya aku membantu Nona besar. Sandabo. Mereka berani menghina Nona besar. Kenapa kamu belum menangkap mereka? Loh, harusnya kamu yang ditangkap. Tak disangka kamu dendam karena dipecat, lalu bersekongkol dengan orang luar. Berani menyamar Nona besar kita. Benar-benar keterlaluan. Pak Sen. Kenapa masih buang waktu bicara dengan mereka? Berani-beraninya mempermainkan, membuatku malu seperti ini. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yang tak termaafkan kalian. Buka matamu yang buta itu, lihat baik-baik. Yang berdiri di sampingku ini adalah Nona besar keluarga Shen, tuan rumah pesta hari ini. Teknik rumah tangga selesai, lanjutannya menyusul. Manajer San membongkar tipu muslihat kalian, masih ada muka berpura-pura di sini? Dialah Nona besar keluarga Shen. Sungguh terhormat, kemana-mana selalu dengan kemewahan tingkat atas. Diiringi tim pengamanan. Bagaimana mungkin datang ke pesta ini sendirian tanpa pengawalan? Itu karena Nona besar rendah hati. Tidak suka pemborosan. Kamu benar-benar pikir aku bodoh? Memang benar. Nona besar kita selalu menempuh pendidikan di luar negeri, setelah lulus juga memilih untuk mandiri di luar sana. Bagaimana bisa gadis muda ini menyamar jadi dia? Jangan pikir cuma karena dandananmu terlihat rapi. Kamu bisa pura-pura jadi Nona besar kami. HMPH, aku ludah. Berani sekali, Sandabao. Berani menghina Nona besar. Sungguh dosa besar yang pantas dihukum. Aku mengingat hubungan kita di masa lalu, makanya aku menghormatimu. Kamu beneran pikir aku takut? Percaya, aku bisa tangkap kamu sekarang. Selama hidup, baru kali ini ada yang berani main-main sama aku. Supervisor San, serahkan mereka berdua padaku untuk diurus. Karena Tuan You yang bicara? Enggak masalah. Sebelumnya suruh pergi, nggak mau. Sekarang kena deh. Mau pergi pun udah nggak bisa. Diam aja dan nunggu dihancurin bonyok ya. Shen Xuan. Inilah akibatnya kau melawan aku. Aku akan membuat perhitungan. Jika kabar ini tersebar, bagaimana bertahan? Seran. Patakan kaki mereka sebagai konto. Aku ingin lihat siapa. Dalam keadaan begini, kau masih sombong? Benar-benar tidak tahu diri. Shen Xuan, jangan melawan. Semakin melawan, kau akan mati lebih menyakitkan. Masih berani kurang ajar di hadapanku. Comme Mankarimati. Ko. Tamat tapi belum selesai. Berani sekali memukulku. Keluarga Yo yang hebat. Berani pamer sampai di depanku. Sepertinya sudah tidak perlu eksis lagi.
Sombong sekali. Gadis bau kencur sepertimu berani berbicara besar. Benar-benar cari mati. Shen Xuan, kamu gila. Berani melawan Direktur Yo. Orang tua di belakangmu tidak bisa melindungimu. Aku heran dari mana datangnya keberanianmu. Lihat dirimu di cermin. Kamu tidak pantas membawa sepatu Tuan Yo, berani berbicara besar di sini. Di seluruh negeri Hua, hanya keluarga Shen yang bisa melakukan hal ini. APA? Menganggap dirimu nona besar keluarga Shen? Yo Huajian, berlutut sekarang, minta maaf pada nona besar. Memohon pengampunan dari nona besar, masih ada waktu. Jika tidak, nanti kamu akan menyesal. Apa aku takut, mau membuat keluarga Yo lenyap? Dia pantas? Benar sekali. Sebelum membual, pikir dulu. Keluarga Yo salah satu dari 500 nilainya miliaran rupiah. Uang di rumah mereka kalau ditumpuk, bisa menindasmu. Shen Xuan, saranku, cepat minta maaf ke Tuan Yo sekarang. Siapa tahu Tuan Yo berbaik hati dan memberimu jalan keluar. Lebih baik hidup susah daripada mati. Kenapa harus mencari jalan buntu? Kalau mereka mau berlutut dan menyembah, lalu menjilat sepatuku hingga bersih, mungkin aku bisa beri mereka kesempatan. Kalian sekarang tertawa begitu sombong. Sebentar lagi menang. Akan sangat menyedihkan. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Sudah cukup. Tuan dan nona besar akan segera tiba. Cepat selesaikan mereka. Kalau mereka mengganggu Tuan, kita tidak bisa tanggung jawab. Benar, Tuan Yo. Anda tidak perlu buang waktu dengan orang. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Berani menant par Wajaseya ou Huajian, Hanya mematahkan kaki tidak cukup, nyawa harus dibayarkan. Patakan Langon dan Kakinya, serait Keluar, Beri Makan pada Anjing. Shen Xuan. Waktumu untuk mati telah tiba. Lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Berani. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tunggu, kisah berlanjut. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bosan, Yodong. Si tua bangka. Dia yang diam-diam mendukung si manis Shen Xuan. Betul, dia yang melakukannya. APA? Dia yang mendukung mereka? Kalian yakin tidak salah lihat? Pasti benar. Aku melihat sendiri hari itu, Shen Xuan dan si tua bangka ini. Berjalan bergandengan tangan, akrab. Mereka berdua. Ada sesuatu yang tidak bisa diketahui orang lain. Shen Xuan, kamu kira dengan si tua itu mendukungmu? Kamu bisa semaunya sendiri? Ini kan rumah keluarga Shen. Naga pun harus tunduk, harimau pun harus merendah. Hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dulu sudah kuberi kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Sekarang tinggal satu jalan, mati. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Akankah aku mati? Aku tidak tahu. Tapi kamu hari ini pasti tidak selamat. Di ujung tanduk, masih berani? Diam. Kak San, kenapa pukul aku? Pukul dia aja, orang tua itu yang salah. Masih berani ngomong? Kamu benar-benar bikin celaka aku. Nanti aku hitung sama kamu. Tuan. Kamu kuma anjing penjaga yang dipelihara oleh keluarga Shen. Berani-beraninya kurang ajar dan menyentuh putriku. Benar-benar bosan hidup, ya? Tuan apa? Orang yang bisa bikin pengawasan manggil dengan sebutan Tuan, hanya bisa jadi kepala keluarga Shen. Dia itu kepala keluarga Shen? Jadi, Shen Xuan itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika dia putri sulung keluarga Shen. Bagaimana dia bisa pergi ke Haicheng, tempat kecil, dan bekerja di perusahaan kita? Pasti ini bohong. Karena putri sulung kita memilih untuk berlatih dari bawah. Tapi kalian, anjing tidak tahu diri. Berani-beraninya menghinanya berulang kali. Kalian benar-benar pantas mati. Bagaimana bisa begini? Ternyata yang dia katakan benar. Dia putri sulung keluarga Shen. Habis sudah, semuanya ini benar-benar habis sudah. Tuan, maaf. Saya tidak tahu dia putri sulung. Tolong ampuni saya. Tuan. Dasar ke anjing. Aku akan urus kau nanti. Ayah. Ayah datang terlambat. Maafkan ayah karena kamu harus menderita. Dia adalah putriku, Shen Zhongshan. Shen Xuan. Dia juga akan menjadi pemimpin masa depan keluarga Shen. Orang yang tadi membuli dia. Keluar sendiri sekarang juga. Jangan paksa aku turun tangan sendiri.
Tuan Shen. Saya tidak punya mata, telah menyinggung Nona Besar. Mohon bermurah hati dan maafkan saya. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Nona Besar, itu salahku. Aku pantas mati. Mohon Anda bermurah hati. Biarkan keluarga Yao kami kali ini. Tadi kamu kan sangat gagah. Sekarang kenapa jadi penekat? Ce salah cul. Aku minta maaf, mohon demi kenangan lama kita. Berikan aku satu kesempatan, aku bersedia jadi budakmu, apapun. Sekarang menyesal sudah terlambat. Aku selalu pegang kata. Kalau aku bilang keluarga Yo harus bangkit, aku pasti bisa mewujudkannya. Upaya generasi keluarga Yo hari ini akan hancur di tanganmu. Sebarkan pemberitahuan. Blokir Yo Group secara nasional. Aku akan membuat mereka bangkrut. Baik. Selesai, benar-benar selesai. Aku jadi pembawa dosa untuk keluarga Yao. Selesai sudah. Nona Besar, aku salah, tapi semua ini bukan salahku, aku juga cuma tergoda oleh mereka. Mereka sudah menipumu. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Maafkan kamu, Sun Debo. kamu tak lebih dari anjing keluarga Shen. Berani kamu memanfaatkan kekuasaan kecil untuk bersikap sewenang-wenang. Ikut berbuat jahat, menghina, dan merendahkanku. Nona Besar, aku pantas dihukum. Kumohon, pikirkan, selama bertahun-tahun aku sudah bekerja keras. Maafkan aku, beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Aku bisa saja tidak membunuhmu. Tapi hukuman tetap tak terhindarkan. Patahkan tangan kaki, lempar keluar, biarkan nasibnya menentukan. Nona Besar, aku punya orang tua dan anak-anak yang harus kuhidupi. Jangan perlakukan aku seperti ini, Nona Besar. Nona Besar, kami sadar kami salah. Tolong, mohon besar hati Anda. Kami tidak tahu siapa Anda. Calo t'a eu, Kami takan berani me la wanda. Sampai-sampai Tuan Yao dan Kepala San pun bernasib tragis seperti itu. Kami sudah keterlaluan sekali menyinggung. Dia tidak akan melepaskan kita. Bagaimana ini? Tanya aku mana tahu. Bak Wan, tadi hanya salah paham. Jika tahu kamu putri besar keluarga Shen, aku pasti nggak bakal berani begitu. Pikirkan dulu, kita pernah kerja bareng. Kasihani aku sekali ini. Sebagai putri besar, kamu juga pernah bekerja di perusahaan, kan? Kita serius, tolong beri kesempatan. Siapapun bisa minta ampun. Tapi kalian Tidak memenuhi syarat. tunggu selesai, belum selesai. Ini bukan salah kami. Kamu ada tanggung jawab jika bilang lebih awal kamu adalah putri keluarga Shen. Kami tidak berani seperti ini padamu. Iya, benar sekali. Kalau aku tahu kamu adalah putri keluarga Shen, biar kamu pukul sampai mati, aku takkan berani menghinamu. Apalagi memecatmu. Kalau menurutmu begitu, jadi ini salahku? Tidak bermaksud begitu. Kakak. Orang kotor kalian. Tak pantas aku turun tangan. Anda benar, orang sebesar Anda jika memperdebatkan dengan kami yang kecil, pasti akan merugikan reputasi Anda. Iya, tak perlu Anda usir, kami pergi sendiri. Apa maksudnya, Kak? Jangan-jangan Anda tidak menepati kata-kata, kalau berita tersebar akan ditertawakan orang lain. Aku tak pernah melihat orang sekeji ini. Tenang saja. Bilang tidak akan menyentuh kalian. Dan aku akan menepati. Tapi, orang lain apakah mereka akan mengganggu kalian? Aku tidak tahu. Asalkan tidak mengganggu kami, semua aman. Aku hanya menyinggungmu, tidak ada orang lain. Istriku, kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu masih berani memanggil makan dari aku, minum dari aku? Pakai uangku untuk buka perusahaan, sekarang malah di belakangku pelihara selingkuhan. Kamu cari mati ya? Sayang, mukul jangan kena wajah. Banyak orang lihat, kasih aku muka dong. Muka kamu maziada? Bisa-bisanya kamu lakukan hal menjijikan. Bersambung. Benar-benar aneh. Kok bisa dia yang terlihat rapi ternyata begini? Ternyata dia cuma hidup dari uang perempuan. Nona besar Shen benar. Mukul dia aja bikin tangan jadi kotor. Sayang, dengarkan aku dulu. Aku tidak punya selingkuhan, sungguh. Dia yang menggoda aku duluan. Aku cuma melakukan kesalahan yang biasanya dilakukan lelaki. Beri aku satu kesempatan lagi.
Aku tak akan berani lagi. Aku yang menggoda kamu? Waktu di tempat tidur, tidak bilang. Diamlah. Aku justru mau bicara. Dulu kamu tergoda kecantikanku dan menggangguku. Mengancamku dengan promosi dan kenaikan gaji. Kalau tidak, mungkin aku mau tidur denganmu. Sekarang ada masalah, kamu mau aku tanggung jawab? Jangan dengar omong kosongnya. Aku tidak melakukannya. Dia bahkan bilang, istri di rumahnya itu gemuk dan jelek, setiap melihatnya ingin muntah. Kalau bukan karena uang, dia cerai dan menikahi aku. Ngincar duit gue, ya? Masih berani ngomel sama gue? Kamu cari mati, ya? Sayang kecil cuma omong kosong. Kamu berani memukulku. Masih pikir kamu bos besar perusahaan itu? Kamu tidak punya apa-apa, tapi masih berani memukulku? Tidak terima. Anjing menggigit anjing, sama saja. Pantas saja. Kamu wanita gila. Pergi dari sini. Sayang, Aku tidak begitu. aku cuma mencintai kamu seorang. Percayalah padaku. Kamu ini berpihak keluar, tapi tetap imut. Dulu aku benar-benar buta hingga tertarik padamu. Cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Seni selesai. Belum selesai, tunggu kelanjutannya. Sayang, jangan. Aku tahu salah. Tolong maafkan aku kali ini. Aku janji tidak akan mengulanginya. Tanpa kamu, aku harus bagaimana hidup? Pergi. Apa yang mau kamu lakukan? Berani-beraninya menggoda lelaki aku. Kamu bosan hidup ya? Bukan aku, dia yang menggoda aku. Dia yang memaksa aku. Cari masalah, dia. Ngapain cari aku? Banyak omong amat. Berapa uang yang dia kasih? Keluarkan semuanya, cepat. Nggak ada. Nggak ada uang lagi. Semuanya sudah habis. Tidak ada uang lagi. Lepaskan pakaiannya en tuku. Kirim dia ke tempat pemandian. Kapan uangnya lunas? Kapan dia bisa pergi? Jangan lepaskan aku. Aku tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Chuan Shen, Donation. maaf merepotkan kalian. Aku akan membawa 2 anak lucu ini sekarang. Mbak Wan Wan, aku salah. Aku tidak seharusnya bersikap begitu padamu. Tolong selamatkan aku. Kalau aku... Aku benar-benar tamat. Nona besar Shen. Aku sadar salahku. Beri aku kesempatan lagi. Suruh aku apa saja, akan kulakukan. Semua ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Nona besar, membiarkan mereka pergi apakah hukumannya tidak terlalu... Orang seperti mereka. Kehilangan segalanya. Menyakitkan melebihi membunuh. Begitu saja. NAK. Karena urusan sudah selesai. Jadi, selanjutnya, kuserahkan padamu. Toh, kau adalah tuan rumah pesta hari ini. Baiklah. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke pestaku. Mulai sekarang. Keluarga Shen akan saya tangani. Mohon bimbingannya semua. Intuk Mangormati Nona Besar Shen. Tama.